Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan memberikan subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni iman warzuqni fahman. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah SWT di pada siang hari ini, di tengah-tengah kesibukan kita beraktivitas, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan sholat duhur berjamaah. Salawat dan salam mari kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang para hadirin sidang duhur yang kami hormati, izinkan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mendiskusikan terkait tentang perspektif wahyu dan sains dalam proses pembentukan alam semesta. Kita ketahui bahwa ayat Al-Quran yang membahas tentang kehidupan, termasuk kehidupan di alam semesta, itu kurang lebih sekitar ada 750 ayat. Tetapi ayat yang khusus membahas tentang proses penciptaan alam semesta itu hanya beberapa ayat. Di antaranya yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat 30, surat Al-Waqiah ayat 75 dan sampai 76, kemudian surat Az-Zariyat ayat 47, ayat Fussilat ayat 11, surat Al-Anbiya ayat 104, dan Quran surat Ibrahim ayat 48. Dari beberapa ayat tersebut, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk membahas lebih lanjut terkait tentang Quran surat Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulunya adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapalah mereka tidak juga beriman. Berdasarkan tafsir Fiqh Al-Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah SWT menciptakan alam semesta ini dulunya adalah suatu yang padu, kemudian berpisah menjadi beberapa lapis, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dari kaitan ayat dalam tafsir tersebut dikemukakan bahwa pada mulanya Allah SWT menciptakan suatu alam yang terpadu, kemudian dipisah menjadi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Hal ini juga menjadi pelopor, pedoman, dan dasar dari pengembangan ilmu pengetahuan sampai hari ini. Berdasarkan penemuan para ahli astronomi dan ahli fisikawan, ternyata apa yang telah diungkapkan oleh Allah SWT dalam Quran Al-Anbiya ayat 30 itu telah dibuktikan melalui teori Big Bang. Teori yang menjelaskan bagaimana dentuman besar atau ledakan besar yang menjelaskan bagaimana proses pembentukan alam semesta ini terjadi. Dalam teori Big Bang tersebut dijelaskan bagaimana proses terjadinya pembentukan alam semesta ini berdasarkan hasil pengamatan secara empiris maupun secara perhitungan secara analitis, secara teliti, bahwa dibuktikan bahwa teori Big Bang betul-betul menggambarkan bagaimana proses penciptaan alam semesta yang dulunya satu padu menjadi terpisah seperti yang kita saksikan sekarang ini. Dalam teori Big Bang dijelaskan bahwa ada radiasi termal. Maksud dalam radiasi termal di sini adalah bahwa sampai hari ini bahwa sisa dari dentuman-dentuman alam semesta itu masih terbentuk, masih kita bisa saksikan, terutama dengan adanya teleskop Hubble yang membuktikan adanya radiasi latar belakang kosmik. Artinya di alam semesta ini masih ada sisa-sisa dentuman yang telah dulu dibentuk oleh Allah SWT. Kemudian juga berdasarkan teleskop Hubble juga dibuktikan bahwa sampai hari ini terjadi proses perluasan alam semesta dengan membuktikan adanya redshift atau perluasan menuju spektrum merah. Hal ini juga telah Allah jelaskan pada Quran surat Az-Zariyat ayat 47. Allah SWT meluaskan alam semesta. Kemudian
proses bentukan alam semesta juga dibuktikan dengan adanya hukum termodinamika, di mana dalam hukum termodinamika dijelaskan bahwa dulu suatu alam semesta ini merupakan suatu yang padu, sesuatu yang ada dan menjadi yang darinya tiada menjadi ada. Kemudian berdasarkan prinsip atomik juga dijelaskan bagaimana proses pembentukan alam semesta ini merupakan suatu konstanta yang fundamental, di mana dalam teori kuantum yang dijelaskan oleh Einstein, oleh Stephen Hawking juga diungkapkan kalau saja satu sepersekian juta detik alam semesta ini tidak tepat maka akan hancur. Dan begitu pula apabila terlalu cepat satu sepersekian 10 juta sejuta detik dipercepat maka suatu alam semesta ini akan berantakan. Oleh Subhanahu wa taala sangat maha luas pengetahuannya, itu sudah membuktikan kita bahwa betul-betul perinciannya sangat teliti, di mana alam semesta ini kita bentuk sampai sekarang suatu yang terpadu, harmonis. Kalau kita saksikan sampai hari ini, kalau terjadinya ledakan pasti akan hancur berantakan. Tapi Allah SWT menciptakan suatu ledakan yang terpadu, harmonis dan berkeseimbangan. Dari pemaparan wahyu tadi antara surat Quran Al-Anbiya ayat 30 dan ayat 47 ini sudah menjadi suatu pelajaran bagi kita, apalagi kita sebagai sivitas akademis UN Sunan Gunung Jati Bandung. Wahyu memandu ilmu, menjadi pedoman, jadi landasan kita mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan harus dilandaskan oleh wahyu. Oleh karena itu, para hadirin yang terhormat, mari kita terus menggali informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan umat dan kebersamaan dan kemajuan umat beragama. Tentunya ini juga diperlukan adanya suatu kekuatan. Allah SWT juga menjelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 33 yang menantang, hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak akan dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Kekuatan di sini beberapa muhafir menjelaskan dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, marilah kita sebagai segenap sivitas akademik UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk terus menggali wahyu untuk menjadikan landasan dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.